Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Warga Berbas-Tengah digegerkan dengan keberadaan seekor ular piton berukuran 3,5 meter. Ular tersebut nyaris masuk ke rumah salah seorang warga di Berbas-Tengah, Bontang Selatan. Komandan Kompi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkartan Bontang Norman menyebut, pihaknya menerima laporan dari masyarakat di RT 9 Berbas-Tengah pada Senin 28 Februari malam. Lalu, 5 personilnya pun dikerahkan untuk mengevakuasi ular piton tersebut. Ular itu sebelumnya terlihat melintas di jalan dan telah memasuki pagar rumah seorang warga. Dalam melakukan evakuasi, tim rescue Disdamkartan menggunakan alat seadanya, yakni grab stick atau penjepit ular dan senter. Mengingat kondisi sudah larut malam, penghuni rumah pun diketahui telah tertidur pulas. Tidak ada kendala berarti saat evakuasi, hanya ular sempat bersembunyi ke bawah mobil yang terparkir. Proses evakuasi pun tidak memakan waktu lama. Ular piton tersebut kini telah dilepas liarkan oleh Disdamkartan Bontang ke hutan di sekitar Bontang Lestari yang jauh dari permukiman warga. Norman mengingatkan warga agar berhati-hati dengan keberadaan hewan liar dan tidak melakukan penanganan sendiri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang warga Bontang Kuala menjadi korban terkaman buaya. Dia terjatuh ke bawah kolong rumah dan diterkam buaya hingga mengalami luka di bagian lengan dan tangan kiri dengan total 56 jahitan. Kamis 3 Maret sekitar pukul 5.30, Baswan, pria berusia 30 tahun bertarung melawan hewan predator itu seorang diri. Awalnya pria yang akrab disapa Iwan ini hendak melaksanakan salat subuh. Dia pun kemudian berniat untuk berwudu. Namun sebelum wudu dia membersihkan tumpukan kayu di belakang rumah usai terendam banjir rob. Saat itulah korban terpeleset jatuh ke bawah rumah dan langsung diterkam buaya. Posisi saat itu masih kondisi gelap dan tidak ada warga lainnya. Iwan betul-betul berusaha menyelamatkan dirinya dengan tangan kosong dan tanpa bantuan orang lain. Lengan dan tangan bagian kirinya sudah menjadi santapan empuk buaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan rahang atas buaya agar tidak bertemu dengan rahang bawah yang sudah tertancap di tangannya. Setelah mau diputar gitu, saya peluk kayu ulin itu dan ngelawan dia. Pakai tangan kanan? Pakai tangan kanan. Itu terus giginya ini tak pegang terus. Yang gigit ini lengket kan. Ini lengket terus di sini dia. Setelah lengket itu, dia tidak mau terbuka. Tidak mau terbuka. Setelah saya raba, itu matanya saya colok 2 kali. Setelah colok 2 kali, pertama di sini nggak begitu membuka. Ketika sudah kena bola matanya, baru dia agak membuka. Begitu lepas saya sudah lari, melarikan diri. Setelah melarikan diri, yaitu menginjak kayu-kayu itu yang kena ini segala himbasnya ini. Tiram-tiram mungkin ya? Iya, kena tiram ini. Pas naiknya kayak gitu, sudah mulai goyang sudah karena berlawanan 3 menit apa berapa menit itu berlawanan sama buaya di bawah itu. Ketika sudah berlawanan begitu naik ke atas sudah agak lemes gitu, mau ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit. Akibatnya Iwan harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat 56 jahitan. PT Indominco Mandiri kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar dengan menggelar pelatihan pengelasan. Pelatihan ini sebagai lanjutan dari program-program sebelumnya. Menurut HSEC Head PT Indominco Mandiri Taryono, kegiatan ini merupakan program kedua. Setelah sebelumnya pelatihan serupa pernah digelar pada tahun 2019 lalu. Kegiatan kali ini turut bekerja sama dengan PT Pama Persada dan Ikatan Welder Bontang. Pelatihan ini penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang andal di bidangnya. Dengan meningkatkan kompetensi atau skill juga akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Lewat pelatihan ini, para peserta diharapkan bisa menjadi pionir atau wirausahawan yang berdaya saing. Adapun angkatan 2019 lalu diketahui sebagian besar telah bekerja sebagai welder di perusahaan ternama di Kota Bontang. 2022 menjadi tahun ketiga jemaah haji menunggu kepastian pemberangkatan ke Arab Saudi. Hingga saat ini, seluruh jamaah masih harap-harap cemas terkait kepastian tersebut. Saat ini pemberangkatan calon jemaah haji belum diputuskan pusat karena masih menunggu kebijakan pemerintah Saudi. Absennya penyelenggaraan haji selama pandemi turut berdampak pada daftar tunggu pemberangkatan haji yang mencapai 76.000 orang di seluruh Kaltim. Mereka harus bersabar, termasuk antrian-antrian di belakangnya yang juga bakal mundur. Dari data yang dihimpun, masa tunggu paling lama ada di Kota Bontang yang mencapai 38 tahun.
Daftar tunggu di Kota Bontang mencapai 5.333 orang, padahal kuotanya hanya 143. Selanjutnya di Samarinda masa tunggu 33 tahun, lalu Balikpapan dan Kutai Timur masing-masing 32 tahun. Adapun masa tunggu paling rendah ada di Kabupaten Mahakam Ulu yang hanya 12 tahun karena kuota tiap tahun hanya 6 orang dengan waiting list 70 orang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.